Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan dari aplikasi KineMaster. Ya, pertama-tama, aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengedit video ataupun membuat video. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian yang bisa kita gunakan atau bagian-bagian yang ada dalam KineMaster ya. Kita klik KineMasternya. Oke, selanjutnya kita klik buat baru. Nah, kita pilih rasio aspek ya, bisa 16:9, landscape ataupun kotak 1:1, 3:4, 4:3 ya. Nah, kita biasanya untuk pembuatan video yang lebih luas, kita biasanya menggunakan 16:9. Kita klik itu ya, lalu kita klik berikutnya. Biasa ada iklan ya. Nah, langsung kita menentukan klik tanda panah yang sebelah kiri ya. Nah, ini yang sebelah kiri, kita klik ke sana. Nah, ini adalah tampilan dari KineMasternya. Di sebelah kanan ya, ada lingkaran bulat besar. Di situ ada tulisan media, ada tulisan lapisan, ada audio, ada rekaman. Ada juga yang di titik tengah itu ya. Itu juga kamera ya. Jadi kita bisa juga menggunakan atau merekam langsung menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, untuk membuat layar, kita klik media, lalu kita tentukan latar mana yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, misalkan saya memilih gambar ini untuk menjadi latar saya ya, latar tentang tema pantai. Nah, gambar ini yang menurut saya sesuai. Kita klik itu, kita keluar ya, atau silang, klik silang. Lalu jika kita ingin menambahkan gambar lainnya untuk berada pada latar ini, maka kita klik lapisan. Ya, di situ ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, ada tulis tangan. Nah, misalkan kita ingin menambahkan media atau gambar. Nah, kita bisa klik gambar ya. Lalu kita pilih gambar mana yang kira-kira sesuai. Di pantai itu kira-kira ada apa aja ya. Nah, ini misalkan kita ada pohon kelapa ya. Nah, kita klik di situ. Nih, pohon kelapa ini bisa langsung kita geser-geser. Nah, kita tempel, kita klik checklist yang ada di bagian paling kiri, bagian paling kanan ujung ya, ujung kanan itu kita klik oke. Nah, begitu seterusnya untuk ketika kita ingin menambahkan gambar. Misalkan kita tambah lagi, kita klik lapisan, kita klik media, lalu kita tambah lagi gambarnya ya, misalnya perahu ya. Di sini karena ini pantai, kita ada perahu. Oke, kita klik perahu. Nah, ini dia, klik perahu, checklist. Lalu kita bisa klik ini, bisa geser-geser ya, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, tergantung keinginan kita. Nah, begitu seterusnya ketika kita ingin menempelkan gambar. Nah, selanjutnya di sini ada audio. Nah, audio ini berfungsi untuk menambahkan suara atau lagu-lagu tertentu ya. Misalkan kita ingin menambahkan lagu atau hasil rekaman kita ya. Nah, itu bisa ya. Nah, misalkan kita mau nambahin musik di sini. Nah, ini misalkan ya. Kita
pilih yang atau yang mana. Nih kan di sininya ada tambah, ada apa, pause ya, ada tambah kita artinya sudah memasukkan musik ini ke dalam video kita ya. Kalau play kita checklist, lalu kita, nah ini udah masuk ya. Nah, itu seperti itu contoh memasukkan audio ya. Lalu di bawahnya ada rekaman. Nah, di sini kita juga bisa merekam suara kita secara langsung ya, dalam video ini. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, izinkan. Klik berhenti, lalu kita coba ya. Kita checklist dulu ya. Selalu ketika mengokehkan atau menyimpan sesuatu, selalu pasti dia minta untuk di klik oke atau klik checklist yang paling ujung kanan ya. Oke, baru kita bisa play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah masuk suara kita. Itu salah satu contoh untuk menggunakan menggunakan rekaman ini ya. Kemudian kita juga ingin menambahkan tulisan. Nah, kita klik lapisan. Nah, kita bisa menggunakan atau menambahkan tulisan ya. Di sini yang dipilihnya adalah teks. Nah, misalkan kita tulis pantai, pilih ya. Kita bisa besarkan, misalkan apa nih, seperti ini hurufnya. Nah, di tulisan ini atau kita lihat pengeditan di sebelah kanan ya, ada huruf A kecil, A besar, itu untuk menentukan model tulisan atau tipe tulisan yang ingin kita gunakan. Nah, seperti ini misalkan ya, Noto seri bold atau robot medium. Nah ya, kita klik robot medium, lalu centang atau close ya. Nah, ini udah berubah. Nah, untuk gunting itu artinya kita ingin menggunting gambar atau membagi gambar, tapi ini nggak perlu untuk tulisan ya. Nah, klik pantai, lalu di sebelah ujungnya itu ada kotak putih. Nah, ini sebetulnya untuk penggunaan warna. Ketika kita mau merubah warna, misalkan menjadi kuning dan lain sebagainya. Tetapi karena ini adalah aplikasi yang gratis, jadi kita tidak bisa merubah warna ya teman-teman ya. Jadi hanya bisa putih dan hitam. Kalau kita klik hijau pun dia larinya adalah ke hitam ya. Tapi kalau kita menggunakan yang pro atau yang berbayar, maka dia akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan warna yang kita pilih ya. Kita gunakan yang putih saja seperti ini. Nah, oke. Jangan lupa klik checklist. Nah, di lapisan kita cek lagi, ada apa lagi di lapisan? Ada efek. Nah, efek ini ada apa sih? Misalkan kita klik yang ini, apa yang terjadi? Nah, ini buram ya. Nah, untuk mengecek keburaman. Nah, memudar. Nah, gitu ya. Untuk menentukan efek-efek tertentu pada sebuah video. Oke. Ini saya tidak perlu memburamkan ya. Tapi yang misalkan kita mau stiker, ada stiker juga. Nah, oke, burger dan lain sebagainya, ini hanya untuk mencoba-coba aja ya, supaya kita tahu kegunaan dari semua icon-icon ini ya. Nah, karena kita tidak perlu burger, kita klik sebelah kiri ada tong sampah, kita hapus saja, atau kita klik back yang panah yang melingkar ya, itu bisa undo lah kalau biasanya kita sebutkan seperti itu.
Nah, mungkin untuk penjelasan singkat bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan ada penjelasan lain dari video tutorial kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.